Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawait kembali hadir menyapa Anda dalam liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Ya, sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, diduga akibat sopir mengantuk, truk di Bangkalan hantam 5 toko hingga rusak parah. Jalur perbukitan di Lumajang longsor, akibatnya lalu lintas Lumajang menuju Malang terganggu. Potret guru SMK di Lamongan sukses raup omzet puluhan juta per bulan dari peternak bebek pedaging. Saudara, kecelakaan yang melibatkan truk kembali terjadi. Kali ini di Bangkalan, truk menghantam 5 toko di pinggir jalan hingga rusak parah. Peristiwa diduga karena pengemudi truk mengantuk. Sebuah truk bermuatan buah menghantam deretan toko di Pasar Patemon, Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur, Minggu dini hari. Truk yang melaju dari arah Sampang menuju Bangkalan tersebut menabrak 5 toko yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Akibatnya toko rusak parah dan dagangannya berserakan. Kecelakaan terjadi karena diduga sopir truk mengantuk sehingga kehilangan kendali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sebab semua toko yang ditabrak dalam kondisi tutup dan ditinggal pemiliknya. Jadi benar telah terjadi laka lantas Minggu dini hari sekitar jam 2, yaitu kendaraan listrik yang dikemudikan saudara F berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di tempat kejadian mengantuk, selanjutnya kendaraan truk yang dikemudikannya berjalan ke kiri dan menabrak 5 toko di selatan jalan. Ada korban jiwa? Untuk korban, 1 luka ringan yaitu dari pihak pengemudi. Kebetulan dini hari untuk pemilik toko tidak ada di tempat. Setelah dievakuasi, truk beserta pengemudinya dibawa ke Satlantas Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengimbau para pengendara hendaknya istirahat saat kondisi mulai lelah atau mengantuk, sebab bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, pasca tragedi polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, Polres Bangkalan tidak ingin kecolongan. Seluruh senjata api atau senpi anggota diperiksa terkait kelayakan penggunaannya. Hasilnya saudara, 20 senpi anggota Polres Bangkalan disita karena surat izin memegang senpi telah habis masa berlakunya. Sebagai bentuk pengawasan terhadap anggotanya yang memegang senjata api atau senpi, Wakapolres Bangkalan memimpin pemeriksaan senpi milik bawahannya. Satu persatu senpi anggota diperiksa terkait kelayakan dan kebersihan senpi, kelayakan amunisi, serta surat izin memegang senpi. Hal ini dilakukan untuk memastikan penggunaan senpi sesuai prosedur, serta untuk menghindari penyalahgunaan senpi seperti yang terjadi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat. Untuk kami lakukan pengawasan penertiban senjata api dinas, personel yang meminjam pakai senjata api dinas. Sementara kami cek masa berlaku dan persyaratan-persyaratan yang lain. Yang masa berlakunya sudah habis, saya tarik untuk sementara sambil menunggu proses lebih lanjut. Tidak hanya kejadian yang terjadi kemarin, di luar dari situ kami memang rutin untuk melaksanakan pengecekan senpi 1 bulan sekali dan terkait kebersihan, kelengkapan persyaratan dan peluru. Kebersihan senpi juga kita perhatikan. Setiap bulan kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan senpi anggota terdapat 20 pucuk senjata api disita karena masa berlaku surat izin memegang senpi telah habis sehingga harus diperpanjang lagi. Selain itu, pemeriksaan senpi ini untuk persiapan pengamanan pemungutan suara Pilkada 2024. Meski di TPS polisi dilarang membawa senpi, kesiapan kelayakan senpi milik anggota juga harus disiapkan untuk pengamanan di luar TPS. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, belasan remaja yang hendak tawuran di daerah Kapasari, Kota Surabaya diamankan Polsek Pabean Cantikan. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dengan pelaku. Polisi menyita beberapa barang bukti berupa senjata tajam.
Polisi mengejar para remaja yang diduga berkumpul dan akan melakukan tawuran di kawasan Kapasari, Surabaya. Petugas kemudian menangkap dan mengamankan para pelaku untuk dimintai keterangan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 senjata tajam jenis celurit. Aksi para remaja ini kerap meresahkan masyarakat. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku tawuran untuk menunjukkan eksistensi diri dan akan diunggah di media sosial. Jadi mereka ada community group media sosial yang rencana motifnya itu akan melakukan tawuran. Dipakai konten untuk video atau bagaimana? Dari keterangan mereka, kalau mereka akan melakukan kegiatan tawuran. Jadi mereka hanya terkumpulir untuk melakukan kegiatan tawuran dari akses Facebook sama IG. Rencananya di mana kan? Rencana kemarin waktu diamankan di Jalan Kusuma Bangsa, depan dari Kusuma Bangsa Kapasari. Polisi memberi sanksi dengan memanggil orang tua serta guru sekolahnya. Kemudian diserahkan ke Satpol PP Surabaya. Bagi yang membawa senjata tajam, mereka diserahkan ke tahanan khusus anak untuk dibina. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Jalur perbukitan di Lumajang longsor, akibatnya lalu lintas Lumajang menuju Malang terganggu. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.